Akhirnya, Susi ART Ferdi Sambo jadi saksi di sidang Baradae. Akankah kesaksian yang pernah disampaikan dalam penggalan video akan disampaikan lagi di hadapan Hakim Agung dan Jaksa Penuntut Umum? Simak ulasan berita sebagai berikut. Waktu Joshua mau ditembak, Joshua diikat badannya, perutnya diikat sama Sambo. Anaknya Sambo yang jadi polisi itu, anak kandungnya itu yang nyobek perutnya, anak perempuan yang jadi dokter itu yang menganu otaknya itu, kepalanya yang ditampak pakai seorang perempuan tega melihat anak dibunuh beramai-ramai seperti itu tanpa ada pertolongan. Tidak ada satupun mereka di antara mereka untuk memberikan bantuan kepada anak ini. Jadi kami mau nanyakan, hatinya sebenarnya terbuat dari mana seorang perempuan dan seorang bapak? Dia sebagai perwira tinggi, seorang jenderal yang tahu dengan hukum, tapi membiarkan anak itu sampai mati di depan mereka seperti itu dengan sadis dan kejinya. Jadi saya juga ingin sampaikan upaya-upaya untuk menyampaikan informasi yang tidak benar, menyesatkan informasi pada publik, itu justru akan merugikan korban, kepentingan korban, dan kita tidak akan mungkin berhasil mewujudkan keadilan untuk korban atau semua pihak kalau yang beredar itu informasi-informasi yang tidak benar, hoax, apalagi tuduhan tidak berdasar. Saya cuma ingin menyampaikan, saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi. Tampaknya motif yang melatar belakangi FS berdasarkan pernyataan itu ya adalah motif emosional. Artinya ada perasaan sekali lagi amarah, sakit hati yang sedemikian hebat, dendam kesumat, meluap-luap sehingga tak lain tak bukan hanya bisa diredakan dengan cara menghabisi nyawa orang lain. Yaitu sayang beribu sayang, anak buahnya sendiri, orang yang sudah dititipkan oleh keluarga si mendiang sebagai anak kesayangan, tolong dibantu dan seterusnya, yaitu tak lain mendiang Brigadir Joshua. Saksi fakta itu kan yang melihat, mendengar, bahkan merasakannya sendiri. Itu kan saksi fakta sebenarnya. Jadi kalau penglihatannya, pendengarannya, atau yang dia anggap dirasakannya sendiri, itu tidak benar gitu ya, atau bertentangan dari yang satu dengan yang lainnya, itu hakim bisa langsung menyatakan dia sebagai harus ditangkap tuh dengan keterangan palsu. Konsekuensinya seperti itu gitu. Saksi-saksi fakta itu seperti itu. Karena dia satu, meskipun di berita acara tidak disumpah, begitu dia di pengadilan dia disumpah. Besok kita masuk pada pembuktian. Nah, di pembuktian inilah baru nanti dinamikanya sangat tinggi, karena namanya suatu pembuktian adu argumentasi, adu kekuatan, adu beban bukti. Apakah itu bukti mempunyai nilai atau tidak mempunyai nilai, dari situlah dari suatu pembuktian. JPU bakal hadirkan ART Ferdi Sambo bersaksi untuk Baradae. Pakar pidana berkata, ini buat kuatkan dakwaan. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar meyakini saksi yang dihadirkan JPU bertujuan untuk menguatkan dakwaan. Abdul menjelaskan tugas JPU yakni menuntut seseorang dengan dakwaan dan pembuktian melalui saksi yang dihadirkan. JPU dijadwalkan akan menghadirkan 12 saksi dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dengan terdakwa Rika Eliezer Budiang Lumiu alias Baradae. Salah satu saksi lain dihadirkan adalah asisten rumah tangga keluarga Ferdi Sambo, Susi. Susi merupakan saksi fakta yang ikut saat keluarga Ferdi Sambo pergi ke Magelang. Jadi sepanjang saksi dibawa oleh JPU itu arahnya akan menguatkan dakwaan, ujar Abdul Fikar di program Kompas Malam Kompas TV.
Abdul Fikar menambahkan, pengertian dari saksi fakta yakni melihat, mendengar, dan merasakan peristiwa yang terjadi. Hal ini yang membuat saksi fakta harus mengungkapkan keterangan yang jujur dan sebenar-benarnya. Jika saksi diketahui memberi keterangan palsu di persidangan, maka hakim bisa memerintahkan saksi fakta untuk ditahan kalau kesaksiannya tidak benar dan bertentangan. Yang seperti ini biasanya hakim memerintahkan untuk ditahan, ujar Fikar. Terkait dengan perintah jabatan yang menjadi alasan tim penasihat hukum Baradae, Abdul Fikar menilai terdakwa sebenarnya bisa menolak perintah Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Menurutnya pasal 51 KUHP menekankan pada relasi jabatan dalam lingkup pekerjaan. Di luar dari itu, terdakwa bisa menolak perintah yang diajukan pimpinannya. Walaupun dalam realitasnya sulit membedakan kepentingan dinas dengan kepentingan bersifat privat. Pengertian perintah jabatan dalam pasal 51 KUHP ini selalu dalam lingkup pekerjaan, lingkup jabatan relasi antara atasan dan jabatan. Kalau di luar itu, ada kewajiban untuk menolak, ujar Abdul Fikar. Baradae didakwa bersama-sama melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Pembunuhan berencana itu dilakukan oleh Rika Eliezer bersama Verdi Sambo, istri Verdi Sambo Putri Chandrawati, serta Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Surat dakwaan yang dibacakan jaksa, pembunuhan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat dilatar belakangi pernyataan Putri Chandrawati yang mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir J saat berada di Magelang. Pengakuan itu lantas membuat Verdi Sambo marah hingga akhirnya menyusun strategi untuk membunuh Brigadir J. Rika Eliezer tak menolak ketika diminta Verdi Sambo menembak Yosua. Terdakwa Verdi Sambo mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada saksi Rika Eliezer Pudiang Lumiu, berani kamu tembak Yosua? Ungkap JPU atas pertanyaan terdakwa Verdi Sambo tersebut. Lalu saksi Rika Eliezer Pudiang Lumiu menyatakan kesediaannya. Siap komandan. Lanjut JPU. Kamarudin Simanjuntak bongkar sosok intelijen pemberi data mengerikan kasus Sambo. Kamarudin Simanjuntak mengaku memiliki informan yang memberikan informasi dan data intelijen kepadanya seputar pembunuhan Yosua. Sosok pemberi informasi atau data intelijen dalam kasus pembunuhan Brigadir J tersebut berada di lingkar Polri. Dalam mengungkap perkara pembunuhan Yosua, kata dia, memang tidak bisa menggunakan dengan cara biasa. Kasus polisi, tembak polisi tersebut luar biasa kejahatannya, begitupun dengan kebohongannya. Pemberi informasi tersebut rata-rata tak mau bersaksi, malah aktif di institusinya, baik intelijen maupun purnawirawan, ucap Kamarudin dalam tayangan dari kanal YouTube Uya Kuya TV dikutip suara.com pada Jumat. Namun kesaksian demi kesaksian yang didapat dari intelijen kepada Kamarudin tidak dapat meyakini majelis hakim di pengadilan. Kamarudin hanya mampu membawa 11 saksi di persidangan, padahal di luar itu masih banyak pemberi informasi dalam kasus Sambo. Nama-nama pemberi informasi yang tidak disebutkan namanya tersebut sudah merupakan dari bagian kesepakatan antara Kamarudin dengan mereka. Dengan demikian, mereka bisa bekerja sama mengungkap kejahatan Verdi Sambo CS. Pemberi informasi semuanya akurat, ungkap dia. Para intelijen Kamarudin disebut juga bukan orang biasa di lingkaran polisi. Mereka merupakan perwira-perwira tinggi di kepolisian. Salah satunya adalah Direktur Intelijen bergelar doktor. Bahkan kapasitasnya sudah internasional. Di upacara kemerdekaan kemarin, 17 Agustusan, dia intelijen hadir di undangan khusus. Artinya dia bukan orang sembarangan, ucap dia. Nah, ini juga yang memberitahu kepada saya mengenai pergerakan lingkaran Sambo menjual berniaga narkoba. Kalau dianalisis, ini saling bertalian, tambahnya. Sebelumnya pengacara keluarga mendiang Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak hadir sebagai saksi dalam sidang Barada Rika Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sosok advokat tersebut
belak-belakan memberi kesaksian atas kasus pembunuhan putra Kelendia, terutama terkait dengan fakta mencengangkan yang mematik insiden berdarah penembakan di Duren 3. Namun kesaksiannya membuat majelis hakim bingung. Pasalnya, Kamarudin enggan menyebutkan siapa sosok yang memberi informasi tersebut.